Oke, rekan-rekan. Sudah kelihatan belum, Pak Jerry ya? Sudah, Pak. Oke. Baik, kita mulai aja ya. Semangat pagi, rekan-rekan. Pagi, 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 pagi. pagi. Ya, terima kasih telah hadir di kelasnya Pak Jerry ya. Mohon maaf tadi nunggu sekitar 7 menit kan ya. Karena Pak Jerry habis dari rapat dari Prodi ya. Oke, kita langsung aja. Mungkin nanti kita akan berlatih gitu ya bersama-sama di kelas ini. Oke, ini saya end dulu. Kita masuk ke agenda pertemuan kita. Oke, saya stop sharing. Rekan-rekan nanti tutup juga. Oke, di pertemuan kita yang ke-12 ini ya. Berarti mungkin minggu depan ini sudah saya sampaikan untuk tugas besar ya. Kita cek. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai dynamic SQL dan function ya, and function. Dan pada kesempatan siang ini saya sendiri yang memandu di kelas Anda. Oke, baik sebelum saya memulai ya, ada baiknya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, rekan-rekan. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, rahayu-rahayu. Ya. Dan mungkin yang baru saja merayakan Natal, saya ucapkan selamat hari Natal bagi yang merayakan. Ya. Oke, agenda kelas kita di pertemuan 12 ini, salam sudah, berarti ini kita berdoa. Pak Ketua atau Bu Ketua mana nih? Ada enggak? Halo. Rizal ya? Halo? Halo? Pak Ketua, Bu Ketua ada enggak di sini? Apa wakilnya? Enggak ada. Halo, kelas ini? Kelas A? Berdoa yuk, Syafira Riza, ada enggak? Halo? Syafira Riza? Syafira Riza ada? Enggak ada orangnya. Rian, Aditya? Rian, Hadir, oke, pimpin kita dalam doa yuk. Yuk, pimpin kita dalam doa. Oh, sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan masing-masing berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Mas Rian telah memimpin kita dalam doa. Selanjutnya masuk lagi ke agenda kita ya. Ini subcapaiannya adalah Anda diharapkan nanti mampu mengimplementasikan prosedur ya. Kemudian hari ini kita akan coba bahas dynamic dan function ya. Dan nanti kita akan lakukan sesi diskusi dan tanya jawab. Oke, ini bisa Anda akses dengan berbagai perangkat digital Anda ya. Bisa mobile maupun non mobile ya. Sepanjang dia terkoneksi ke
internet. Oke, kita langsung saja berlatih, gitu ya. Silakan ini dicek, kita cek aja. Saya close. Mungkin ini saya seluruh layar aja ya, biar nggak usah pindah-pindah screen ya. Sudah muncul seluruh layar saya? Muncul, Pak. Nah, ini di sini ada modul Anda di LMS ya, sudah muncul ya. Ini diakses saja. Gitu. Kalian yang menginginkan modul ya ini, Anda bisa lebih, mungkin berlatihnya bisa lebih baik ya. Oke, Pak Jerry akan starting dulu kontrol panel ya di SAM-nya. Seperti biasa ya, starting. Rekan-rekan juga bisa ngikuti ya. Modulnya. Nah, kemudian kita masuk ke modul ya. Oke. Kita cek. Ini kemarin kita bicara mengenai store prosedur sudah, kemudian dikenalkan Anda dengan delimiter sudah ya. Ini sebenarnya perintah-perintah yang ditulis dalam delimiter gitu ya, karena di dalam delimiter itu ada perintah-perintah yang sifatnya executable bagi SQL gitu ya. Maka untuk menganggap dia sebagai bukan executable, maka diberikan perintah delimiter itu ya. Namanya untuk prosedur dan function. Ya. Nah mungkin sekarang kita di pertemuan ke-12. Di modul itu, di pertemuan Anda ke-12. Masih data lanjut ya, implementing dynamic SQL gitu ya. Nanti ini ada sedikit perbedaannya, nanti Pak Jerry coba tanyakan berdasarkan pengalamanmu sendiri ya, kita melakukan praktek. Nah ini kebanyakan program SQL gitu ya. Ini dapat melakukan atau istilahnya harus dispesifikan ketika dia melakukan pekerjaan ya. Misalkan di situ adalah store prosedur yang mungkin saja menerima misalkan contohnya adalah employee number dan peningkatan salary. Ya, kemudian mengupdate kolom salary di dalam tabel employee number ya. Nah, di dalam kasus ini teks penuh perintah update itu diketahui karena ketika saat kompilasi. Dan perintah ini kadang tidak berubah pada saat eksekusi berikutnya, sehingga SQL yang mau seperti ini biasanya disebut sebagai SQL statik ya. Namanya kalau kita bekerja dengan tabel-tabel temporari gitu ya. Nah, namun di sini ada beberapa program yang harus dibangun atau memproses bagian SQL tersebut ya. Kemudian dia harus menuliskan laporannya. Ya, artinya transaksinya itu harus ditulis, selalu ditulis. Nah, ketika suatu inputan masukkan ke dalam database, dia yang diinputkan itu kan macam-macam gitu ya. Namanya ada yang berbeda, harganya ada yang berubah ya. Biasanya yang tidak berubah adalah faktor pengalih. Kalau harga, misalkan harga hari ini, misalkan harga sehari ini 1.200, bisa saja besok harganya jadi 2.000 gitu ya. Ini selalu berubah ya. Maka membutuhkan perintah-perintah yang bersifat dinamis. Nah, di kebanyakan perintah SQL gitu ya, misalkan ini ketika kita bicara mengenai dinamik SQL dinamik itu biasanya menggunakan execute immediate ya. Namun nanti ketika nanti kita memproses multi row gitu ya. Nanti yang digunakan adalah biasanya yang dipanggil perintahnya adalah fetch. Ini adalah perintah-perintah pada dinamik SQL. Nah ini kapan kita membutuhkan SQL dinamik ya atau dinamik SQL?
Nah, apabila kita ingin mengeksekusi sebuah perintah, ya, seperti create, ya, atau misalkan grant, ya, alter session dan sebagainya. Ini biasanya menggunakan perintah-perintah dinamik seperti itu. Atau kita menginginkan eh, tabel kita itu bekerja secara fleksibel, gitu ya. Ini kita bisa membutuhkan perintah-perintah SQL dinamik. Oke, jadi keduanya seperti itu. Nah, langsung aja kita praktek mungkin, ya. Oke, Pak Jiri akan coba untuk menggunakan yang sudah ada, gitu ya. Ini ada kasih data lanjut. Kalau tempatmu apa namanya terserah, monggo, ya, tidak masalah. Mau pakai tabelmu sendiri ya, no problem. Ya. Oke, ini saya coba karena ini contoh ya. Masuk selnya, sudah ya, bisa ngikuti ya rekan-rekan ya, laptopnya ya. Halo, halo. Bisa, Pak. Oke, Bisa, Pak. saya jepit dulu backnya. Masuk dulu ya, silakan. Ya, sudah masuk ke konsolnya. Nah, kemudian setelah itu kita akan mempersiapkan sebuah tabel, yaitu tabel profil siswa. Tapi kita tentu saja harus masuk ke dalam tabel-tabel yang ada di sini dulu ya. Kita akan ke ini data dulu, ya, dasar. Oke. Nah, kemudian kita pilih ya, data tanpa delimiter tidak masalah, pakai nggak salah. Oke, ini sudah change. Nah, ini saya tinggal show tabel. Ini tabelnya ada di, sudah saya masukkan di mana? Di LMS ya. Bisa pakai ini. Atau milikmu sendiri nggak masalah. Ini tabelnya banyak. Ya, tabelnya banyak untuk kita berlatih semakin baik ya, saling berrelasi. Jadi Pak Jerry mengajarkan apa namanya tabel yang memang banyak gitu ya, supaya nanti Anda biasa untuk bermain-main ini, simulasi di sini. Nah, kali ini Pak Jerry coba bekerja di tabel profil siswa, ya. Jadi Pak Jerry akan melihat eh, isinya apa ini profil siswa, ya. Cerita yang digunakan adalah, saya pengen melihat isi dari profil siswa. Cerita yang digunakan adalah, cerita yang digunakan adalah lihat isi dari tabel, jelek ya. Mas Daniel, Select, Pak. oke, betul, jelek ya. Kita lihat profil, oke, pinter ya. Oke. Oh, oh sorry. Se- Ya, ya, ikut. Iya, Pak. Ini tabel kita. Nah, saya coba akan melihat konstruksinya dulu. Kalau melihat konstruksi, caranya tinggal di perintah menggunakan base ya. Ini kelihatan nggak? Kali ini saya seperti ini. Kalau mau panjang ya tulis describe. Ya.
beda ya. Oke, nah ini konstruksinya seperti ini. Oke. Nah, kalau mau pengen melihat engine-nya ya tinggal tambahin show creatable ya. Ini sederhananya dia recordnya ini, record setnya ini, kemudian ini ada konstruknya ya dari tabel tersebut. Oke, nah untuk berlatih ini setelah kita mempersiapkan ini ya di tabel profil siswa, maka isinya ini tempat saya dan pastikan tabelnya memiliki apa namanya konstruk yang sama dengan contoh saya. Kalau misalkan ada ya nggak apa-apa pakai Anda. Tapi yang penting ada recordnya. Jangan tabel kosong dimainkan ya. Nah ini kita akan menerapkan dynamic SQL ya. Menggunakan masih seperti yang kemarin, ilmu yang kemarin ya. Menggunakan teknik prosedur ya. Nah, masih ingat menggunakan delimiter ya, prosedur. Maka kita akan coba ya untuk dynamic SQL-nya. Ini dynamic SQL untuk menampilkan apa? Suatu record ya. Perintah perintah menampilkan suatu record itu banyak di SQL ya. Ditempuhnya juga berbagai cara. Ini cara karena kita hari ini membahas mengenai dynamic SQL, maka cara yang kita gunakan hari ini adalah cara dynamic SQL. Oke, sudah siap rekan-rekan? Halo? Sudah siap? Ya Pak. Oke. Kita coba buat rekan-rekan. Ya cara membuatnya kita akan membuat delimiter dulu ya, karena di dalam kita menggunakan prosedur ya. Oke. Caranya adalah kita langsung buat delimiter dahulu ya, supaya nanti execute-nya itu di dalam prosedurnya. Caranya adalah delimiter secara kecil sama aja ya. Ada spasinya, kemudian diberi double slash ya. Dan kita enter, perhatikan kursornya kalau masuk ke sini dia sudah benar. Kalau nanti kursornya lain berarti dia dalam keadaan yang salah. Kalau backslash-nya salah, ada error. Oke, kemudian kita akan coba buat create prosedur ya. Ya, mudah Anda lihatnya. Prosedur. Namanya terserah. Ini pertemuan 12. 12A. Ini kan ini kelas apa sih? B atau kelas A ya? Hari ini kelas apa ini? A ya, betul ya? Betul ya? Kelas A Iya, ya? Pak. Oke, jadi namanya seperti ini. Kalau kamu lebih baik karena ini nanti akan jadi catatanmu ya. Itu dikasih namamu ya, namamu inisial enggak apa-apa. Ya. Maksudnya nama panggilan gitu enggak apa-apa atau nama depannya. Gitu ya. Supaya nanti setiap kali catatan ini dikumpulkan itu bisa sesuai dengan namanya Anda masing-masing. Bukan nama temannya ya. Misalkan Widi ya di situ tulis Widi Yanto ya. Purnomo ya tulis Purnomo. Oke? Lanjut ya. Nah, kemudian di sini harus kita tutup dulu ya. Setiap kali. Kemudian seperti biasa mainnya menggunakan game dan kita set query cara manggilnya untuk yang kemudian ada concat. Kemudian kita langsung baru menggunakan
Perintahnya ya. Misalkan kita mau menampilkan. Nah, fungsi concat ini kalau Anda perhatikan, ini bisa Anda mainkan di Excel ya. Concat ini fungsinya untuk apa ya? Pernah dengar belum? Halo? Sudah pernah mendengar belum? Sudah pernah mendengar? Belum, Pak. Concat ini adalah kepanjangan dari concate phonetic. Artinya dia memiliki fungsi untuk menggabungkan string hasil query. Ini di Excel juga ada ya. Di MySQL juga ada. Jadi fungsinya untuk menggabungkan string. Oke, nah. Oke, kemudian ini perintah utamanya dalam tanda petik. Lalu di sini tulis select. Yang itu artinya all from profil. Ya. Dan id profile. Profil siswa itu kalau Anda perhatikan ini, nah, ini satu. Di profil siswa itu ada di sini. Tabel yang ada di sini. Ya di profil siswa itu. Oke, create prosedur. Oke, ini tadi karena saya menunjukkan Anda ke atas, jadi ini dia hilang ya. Nah ini saya N aja dulu. Delimiter ini akan saya N. Oke, saya ulang lagi ya. Ini prosedurnya saya gagalkan di situ. Saya akan coba ulang lagi. Oke. Delimiter. Oke. Dan in. Dan add query. Kita kurung tutup. Dan apa ya, karena string yang kita cari, select. Artinya all from profil sama tabel di file. Ini nama apa namanya, kolom. Kemudian ini record. Kita kasih tanda delimiter. Ya, editor. Dan prepare. File. Filenya sih selesai. Oke. Saja ya. From add query.
kita kasih perintah execute sama aliasnya. Lalu kemudian kita oke. Nah, kalau seperti ini tadi dia sudah tercetak ya. Berarti saya harus menggunakan nama yang lain. Ya. Ini kita kalau sudah tercetak seperti ini kita drop dulu. Tapi di contoh ini saya akan buat yang lain dulu. Depan atas misalkan. Ya saya tambahin satu lagi. Dan ini tinggal bilang oke. Oke. Oke, jadi saya membuat prosedur di sini. Kalau tadi sudah ada ya, jadi ini saya ulang. Saya ganti, saya tambahin namanya, karena tadi apa namanya prematur itu ya. Ini nanti bisa kita drop. Jadi kita ganti namanya di P12AA. Ini sudah terbentuk. Jadi fungsi concat di sini adalah fungsi penggabungan apa namanya string ya. Jadi fungsi penggabungan string. Oke. Nah ini Anda bisa coba, misalkan Anda mau dipakai fungsi concatnya saja bisa. Misalkan select concat, kemudian nama tabelnya apa, ya. Atau nama fieldnya apa, kemudian dari tabel apa, ya, bisa. Oke. Hasilnya oke. Kemudian kita akan coba akses ya. Karena ini prosedur, ini Pak Jerry belum baca bawahnya ya. Ini ada yang tahu cara ngaksesnya gimana? Untuk melihat hasil ini, caranya gimana? Untuk melihat apa? Prosedurnya, caranya? Tuh, kelas A. Untuk melihat prosedur yang sudah kita buat tadi, caranya? Call, Pak. Eh? Call. Sebelum call apa dulu? Sebelum call? Delimiter. Nah, harus dipanggil delimiternya, harus dihentikan dulu delimiternya dengan menggunakan delimiter, kemudian diakhiri tanda, Titik koma. ya, bentar ya. Ini harus kita akhiri dulu delimi. Wait, sorry. Saya end dulu. Ya, saya hentikan tadi. Ini harus saya tulis. Nah, ini kalau Anda tanpa spasi dia pasti error. Maksudnya ke masuk ke delimiter teksnya ya. Ini harus di nah, gitu ya, ini harus di spasi. Nah, kemudian baru terus kemudian kita panggil. Tadi caranya manggil gimana, Mas? Gunakan Perintah call, Pak. nah, berarti coba didikte Mas jadi call yang di call apanya?
Call, call apa? Nama prosedur Nah, di sini nama prosedurnya adalah P12AA. P12. Nah, terus Titik koma. koma, yakin? Tidak tertinggal. Yang ketinggalan ada. Oh iya. Kurung buka kurung tutup. Nah, terus diberi. Titik koma. Nah, sekarang muncul hasil seperti ini menggunakan prosedur. Nanti Mas siapa nanti bisa diingat-ingat ya Mas, nanti di akhir WA saya gitu ya, untuk Pak tadi saya yang aktif di kelas gitu ya, bisa mendapatkan nilai partisipasi. Nah, sekarang kita akan lihat pertanyaan Pak Jerry. Kalau misalkan saya apa Pak, memanggil dengan fungsi tanpa prosedur, yaitu tinggal select from profil siswa ber-ID profil sama dengan gua, bedanya apa? Ada yang tahu enggak? Atau bisa enggak? Bisa enggak? Halo, rekan-rekan? Hasilnya apa kira-kira? Bisa enggak? Ada yang bisa? Kalau dengan perintah yang sederhana yang biasa Anda gunakan paling kan cuma select gitu ya. Sama kan? Tidak ada beda ya? Iya enggak? Jadi perintah yang ada di sini ketika nanti Anda menggunakan ciptakan prosedur gitu ya. Anda lihat di sini, nah ini kan perintahnya lebih banyak. Ini memang salah satu variasi di dalam SQL, bagaimana dia dipanggil itu dengan berbagai model cara. Salah satunya kalau Anda belajar ya hanya dengan select from gitu aja, Pak. Tapi hari ini Anda belajar mengenai prosedur. Kalau yang masih sederhana seperti ini memang pemanfaatan apa namanya? Fungsi prosedur gitu ya, untuk dinamik itu tidak ada, hampir tak ada manfaatnya. Tapi kita misalkan perhatikan bisa contoh yang lain. Ini variasi. Ini saya buat untuk kelasmu ya. Nah, jadi ini artinya banyak variasi yang bisa diciptakan. Memang kalau misalkan kita query-nya masih 1, 2 gitu memang tidak ada manfaatnya gitu. Tapi begitu dia banyak gitu ya, kemudian memang betul-betul apa namanya, harus menampung nilai value yang selalu bersifat dinamis, dia baru terasa manfaatnya. Nah, contohnya seperti ini adalah variasi yang lain gitu ya, hampir mirip dengan yang tadi. Cuma di sini ada value, ada set value-nya. Di sini ada isiannya. Kalau yang ini kan statik. Yang ini statik.
Ini meskipun sudah menggunakan delimiter prosedur, di sini masih statik. Tapi Pak Jerry memberikan contoh yang lain, variasinya. Misalkan kita ya, kita bisa menambahkan berapa yang kita inginkan. Di sini kita bisa membuat isian, ya. Seperti membuat label. Contohnya praktek coba ya. Gimana Pak? Kita coba dulu buat buktinya. Create prosedur seperti biasa. Hanya apa? Ya di sini dinamik. Kasih ya integer ya. Ini kok kenapa ini tidak sesuaikan dengan yang Anda mau cari. Nanti lihatnya di tabel yang step itu. Kalau integer ini. Oke, dan ini bikin add add dan create ya. Bedanya di sini sama dengan ini kita beri nama yang dinamis. Di sini adalah set value. Dan kita kasih perintah prepare. Barang ya, kelas L, prepare, dan kita execute. Ini karena ini sudah apa namanya scaffoldingnya gitu ya. Kita ada prepare, ada execute, ini sifatnya tetap. Dan kelas akhir ya. Oke, ini untuk value-nya ya. Jadi value-nya ini dia bisa berubah. Kalau yang ini kan statik nih. Kalau Anda perhatikan di sini statik. Ini kan statik nih, sudah ditentukan dulu ya. Kalau yang ini tidak. Yang ini sudah dinamis. Jadi kita akan memanggilnya ya tinggal daily ini. Oke, kemudian kita beri perintah oh. Nah, di sini yang sedikit unik kalau Anda perhatikan. Di sini ada search file. Berarti di sini akan ada integer. Ya, coba kita lihat.
hasilnya sama, tekniknya berbeda. Sampai di sini bisa ngikuti rekan-rekan? Bisa ngikuti? Bisa, Pak. Ya, paham ya? Mudeng-mudeng ya? Mudeng ya? Nah, bedanya yang di sini, dinamis yang ada di sini sih sebenarnya kalau kita lihat ini isian sebenarnya ya. Jadi ketika kita call, ya, kita hanya memanggil call, kemudian di sini bisa diganti. Ini bisa berubah-ubah, dinamis, sifatnya bebas, isian. Tanpa perlu mengetikkan perintah yang panjang seperti yang ada di atas. Kita cukup panggil call-nya saja. Ini sangat efektif kalau Anda nanti memprogram di pemrograman misalkan ada ASP, ASP.NET, PHP, PHP OOP gitu ya, PHP 5, PHP 7 ya, Visual Basic ya, .NET ya. Ini sangat berguna sekali. Anda hanya tinggal memanggil call-nya saja, prosedurnya saja. Oke, kemudian ini bisa nanti Anda coba sendiri gitu ya. Ini contoh-contoh yang lain berbagai, kalau yang ini dari berbagai sumber. Ini bisa Anda apa namanya? Dengan berbagai cara, variasi cara. Misalkan menggunakan perulangan. Ya. Contohnya banyak. Kalau Anda lihat, kali ini ada perbedaannya. Data itu kan sifatnya dia menurun begini. Tapi nanti ketika dia di model dinamis, dia akan berubah. Tanggalnya yang ada di atas. Kemudian isian-isian akan ada di bawah. Biasanya ini kalau nilai zero yang seperti ini biasanya kalau kita bicara mengenai penjualan, ini tidak bisa menjual dia. Tidak bisa target. Karena dia akan langsung tahu, ini nol ini berarti dia nggak target. Ya. Jadi kita bisa dibantu dengan rumus-rumus itu. Function itu ya. Seperti itu. Nah ini misalkan ada yang lain lagi. Misalkan kita belajar mau mengenai looping ya, perulangan. Nanti bisa dipraktek ya, ini Pak Jiri sudah praktek. Dan ikuti ini. Misalkan ini kita mau melakukan perulangan. Di antara P dan 0. Kita akan ulang 0, 1, 2. Ketika kita bicara mengenai loop, dia akan mulai dari 0 ya. Kalau 3 kok hasilnya 2 Pak. Tidak, lihat di sininya. Row-nya ini, dia 3. Di loop itu dia dimulai dari bilangan 0. 0, 1, 2, 3. Oke, itu adalah, ini sebenarnya banyak sih, tidak hanya loop ya. Ada banyak sekali. Tapi ini jadi kasih Anda yang variasi aja ya. Jadi variasi itu dia diciptakan dengan banyak cara untuk menampilkan data ya. Nah, kemudian yang terakhir kita bicara mengenai function di sini. Jadi function ini adalah bagian dari program ya, nanti yang digunakan untuk mengerjakan suatu tugas tertentu. Dan dia mampu mengembalikan nilai. Dan nanti akan diletakkan gitu ketika dipanggil, nanti Anda bisa melihat antara function dengan prosedur ya. Tapi ada yang sudah tahu belum ya? Sudah tahu belum? Bedanya function dan prosedur. Ada yang tahu belum kelas ini? Secara fisiknya aja deh gampang. Ada yang tahu? Yang paling mencolok dari function dan prosedur adalah? Ada yang tahu kelas ini? Kelas A? Halo? Tahu, Kak. Belum? Kak, lupa. Belum tahu ya, rekan-rekan? Jadi, ketika kita bicara mengenai prosedur, itu ketika Anda pengen melihat hasilnya,
itu selalu dipanggil dengan cara calling, ya, di call gitu ya. Tetapi berbeda dengan function. Function Anda call dia nggak mau, gitu ya. Ini sedikit unik ya. Ketika Anda bicara mengenai function. Meskipun sama-sama di dalam delimiter, tetapi function itu berbeda dengan prosedur. Ini lihat, hampir tidak sama. Ini sama Pak, nulisnya cuma create function aja Pak. Tetapi lihat, ini cara manggilnya adalah menggunakan perintah select, bukan menggunakan perintah call. Nah, ini merupakan keunggulan function ini. Keunggulannya adalah ketika Anda nanti melakukan query multi query, ya. Query dalam query. Itu kan rumitnya bukan main, ya. Ini pernah berhasil membuat Pak Diri pusing 7 keliling ketika dulu saya bikin skripsi ya. Ya, saya membuat prosedur, function, trigger gitu ya. Semuanya saya buat gitu ya. Bahkan saya membuat tabel temporarinya gitu ya. Untuk aplikasi. Nah, jadi ada tujuannya. Artinya pernah mungkin Pak Jerry pernah berkata kalau misalkan Anda membuat program itu programnya tolong yang hemat memori. Salah satu teknik caranya adalah menggunakan prosedur dan function. Jadi Anda bisa langsung membuat mendeklar functionnya di dalam database. Sehingga yang bekerja itu adalah engine database dan bukan script PHP maupun ASP. Ini cukup memudahkan aplikasi untuk lebih hemat memori. Gitu ya. Oke, nanti kita ini berlatih sederhana. Nanti mungkin minggu depan akan ada yang lebih dalam ya. Ini contoh sederhana dulu. Kita pakai apa ya? Jadwal. Ini kita berarti kita pakai, kita lihat dulu. Ini kan ada banyak ini. Ini cara clear-nya gimana nih? Layar ini. Ada yang tahu enggak cara membersihkannya gimana? Di kelas ini. Halo. Biar bersih gimana nih? Layarnya. Di kelas ini ada yang tahu? Halo? Ada yang tahu? Kelas A? Ada yang tahu nih cara membersihkan layar gimana nih? Pakai sapu Pak gitu ya. Ada yang tahu nih? Kelas A? Biar kita Belum tahu, Pak. belum. Ini kan banyak ini. Nanti kan numpuk begini kan. Waduh, lihatnya kok ruwet banget Pak. Di X saja Pak. Di? Di? Apa kan Mas? Di? Tadi udah benar itu. Di X aja Pak. X. Tulisnya gimana itu? Because gini. Ya. Ya Mas. Mas apa nih? Ya, halo. Mas siapa tadi yang ini berpartisipasi? Menggunakan perintah apa Mas? Nggak tahu Pak. Loh, tadi udah benar. Exit ya. Kita harus keluar dulu. Kalau yang first screen nggak ada. Exit, kemudian kita ketikkan LS. Bersih tak? Oke. Nah, berarti ini sekarang Pak jadi masuk lagi ya.
kita tampil sekolah dulu. Ada ini ya, kita coba cek. Oke, siap. Oke, seperti ini ya contohnya. Nah ini coba tabel ini kan kita apa namanya gunakan untuk belajar. Ini makanya tabelnya ini banyak ini biar kamu bisa belajar dari berbagai sudut ya. Oke, nah, kita akan bikin function sederhana. Kita akan coba mencari jumlah ini dia akan nyari apa yang punya ID jam 2 ya. Ini 12. Oke, coba kita lihat. Kita buat delimiternya dulu sama. Ya, create. Ah, oh ini kita ganti namanya. Ya. Terima kasih. Berhasil. Kita kasih fungsi tambahan dari return, integer, feministik. Oke, itu penjelasan. Dan kita bikin where seperti itu. Ini rumusnya gitu ya. Setelah itu kita bikin konfigurasi rumusnya begitu. Scaffoldingnya function seperti itu. Oke. Ini oke, ini ada yang salah di sini. Penamaan variabel. Saya akan coba ulang. Limiternya. Oh, sorry. Ya, jadi salah itu karena sorry saya belum masuk delimiter itu ya. Delimiter kemudian oke, saya coba pakai ini. Mungkin belum terbentuk, kalau terbentuk ya nanti kita kasih nama lain. Oke. Kemudian bikin. Oke, nah ini tadi yang errornya di sini ya. Bagian ini kalau kita error ini berarti berhasil. Harusnya sih berhasil. Nah, ini berhasil ya. Jadi yang declare jumlah integer titik koma ini belum masuk delimiter. Tapi yang ini sudah masuk. Memang harus diberi header delimiter backslash, double backslash.
Oke, kemudian kita akan menghitung. Ini fungsi count, if itu ya, yang seperti di semester 3 ya. Bahkan kita bisa masukkan fungsi round dan back, count, hitung dia. Nah, ini mulai kita inisiasi ya. Kalau inisiasi sama enggak? Nah, ini berarti kita membuat inisiasi sendiri ya. Tom, tabel, tabel. Dan kita akan menjumlah yang ini namanya ini ya. Float. Sesuaikan dengan ini value dari function ini. Oke. Kemudian kita kasih nilai balik. Sebenarnya adalah jumlah ya. Ini itu, maksudnya ke itu nanti nama seolah-olah bikin tabel namanya JML. Dan titik koma. Dan kita akhiri. Oke, ada yang error? Nah, ini kita lihat baca errornya dulu. Ada yang di situ select count S jumlah jam ada itu JML. Mungkin karena sudah pernah dipakai ya. Jadi nanti kita akan coba ulang namanya. Kalau mau ngulang tinggal di ininya dirubah ya. Nama delimiternya ya. Saya ganti. Saya mendeklar ini. Ini tuh eh, fungsinya untuk menempatkan value ya. Untuk menempatkan nilai balik. Select count. Ini udah. Jumlah jam itu JMH
tabelnya adalah jadwal. Ya. Jadwal from jadwal benar ID slot jam, cek di sini ID slot jam sama dengan yang tadi kita deklarasi value-nya. ID slot jam sama dengan ya, ini ya value-nya nih, slot jam A. Kemudian kita kasih return. GMA. Oke. Semoga tidak error. Oh, masih ada error. Oke. Return integer deterministic ya. Yang error. One. Oke. Nah, oke, coba saya akan mungkin saya sudah ya, saya coba panggil aja dulu yang sudah jadi. Ini yang ada value-nya ya. Ini kalau seperti ini dia delimiternya belum berakhir. Coba saya klik. Saya mau ya. Oke, ini sudah terbuat sebelumnya, ini ada. Jadi kalau nanti misalkan apa namanya? Saya mau mengecall ya. Ya. Dari karena delimiter ini masih aktif ya. Ini saya paksa mati, tapi dia akan ambilin value. Nah, ya. Yang sudah tak buat sebelumnya. Seperti ini nanti mau. Nah, kalau mau melihat lebih detail mungkin di sini. Coba kita cek di localhost. Yang terjadi di tabel ketika kita membuat function, membuat apa namanya prosedur gitu ya. Gimana Pak? Misalkan nanti kita menggunakan basis data satu ini, kalau kita over ya, di sini ada prosedur, ada view, dan ada tabel. Kalau tabel utamanya dia banyak. Ini ada prosedur. Nah prosedur ada di sini. Ini bisa kita drop, tinggal diklik drop yang tidak berguna tadi. Atau misalkan ada view, ya. Jadi dia di situ. Kira-kira seperti itu, rekan-rekan. Ya.
Bisa ngikuti rekan-rekan? Nah, ini artinya, sorry. Ini kalau data coba, ini artinya ini. Jadi delimiter itu udah tahu ya kita ya. Delimiter adalah untuk apa namanya? Untuk mengakhiri sebuah perintah ya. Biasanya bisa menggunakan titik koma atau tanda ini dolar. Ini yang versi lama ya. Yang baru kayaknya sudah distandarkan di titik koma. Kemudian ada create function, ini adalah header. Tadi saya ngomong. Itu header. Kemudian return ini adalah nilai balik ya, berupa value yang akan Anda tampilin. Kemudian ada deterministik dan non. Ya. Ini untuk menentukan yang bisa menggunakan fungsi ini adalah usernya siapa. Yang Anda bisa pakai apa namanya? Pakai privilege seperti ini. Jadi tambah-tambahkan. Nggak pakai ini nggak apa-apa. Kemudian ada bikin end. Ini adalah apa namanya? Struktur dari penggunaan function. Kira-kira nanti Pak Jiri kemarin sudah membuat kira-kira hasilnya seperti ini. Oke, itu saja mungkin rekan-rekan. Ya. Variabelnya sih kalau sudah terbuat nanti diganti-ganti sendiri. Ya. Cukup bisa diikuti latihannya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nanti modelnya ya. Di ubah-ubah sendiri aja apa namanya? Variabelnya, nanti Anda rubah-rubah sendiri, ganti-ganti namanya dulu gitu ya kalau mau belajar. Sedikit-sedikit kemudian nanti baru di lain. Oke, itu rekan-rekan? Oke, Pak, siap. Ya. Karena mungkin waktu juga yang memisahkan kita, ya. Dan ini hari Senin ya, tapi Anda kan ketemu saya itu hari Senin tok ya. Jadi artinya kita kena libur lagi enggak ya minggu depan ya? Kita coba cek tanggal. Tanggal 4 itu berarti kan masih masuk ya, lancar ya. Jadi tidak terputus hari libur ya kita ya. Iya, Pak. Oke. Baik, nanti mungkin untuk kita menghilangkan sedikit kejenuhan nanti habis tahun baru, nanti coba Pak Jari susun ada kuis-kuis di Mentimeter yang bisa untuk keseruan kita lah ya. Supaya nanti tidak sepi gitu ya. Tapi nanti logikanya adalah bermain dan belajar. Oke. Sekian dari saya rekan-rekan. Ya. Tetap jaga protokol kesehatan. Kita ketemu tahun depan ya. Sekali lagi selamat Natal dan selamat tahun baru ya. Tetap jaga protokol kesehatan. Oke? Ya, akhir kata saya Pak Jari undur diri. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Thank you. Yo, kasih. Boleh live rekan-rekan.